Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita atiyah haniyah, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulu fid dharain amin. Wa 'alaika bis-sabri 'ala jafa'il jafin wa ifa'il mahafin. Wa 'alaika bis-sabri, dan hendaknya engkau bersabar ala jafa'il jafin, dari menentangan orang-orang yang menentang dan kebencian orang-orang yang membencimu. La siyama al-qarabah, thumma al-ashab, thumma al-jar, thumma al-ma'amil, thumma al-ma'arif, thumma sahibul bilad. Lebih-lebih kepada keluarga dan kerabat, ipar-ipar ashab, kemudian tetangga-tetangga, kemudian ma'amil, partner bisnis, partner kerja, tumbal ma'arif, dan tokoh-tokoh masyarakat, tumbal sahibul balad, dan wakil-wakil rakyat setempat. Jadi hendaknya kita bersabar dari penentangan mereka, dari kebencian mereka, khususnya keluarga sendiri, kerabat sendiri, ipar-ipar, tetangga-tetangga, partner bisnis, pekerjaan, usaha, tokoh masyarakat, dan pejabat setempat. Fa innaka tara min haula fi ghalibil ahwal ma la yasurruk, karena engkau akan mendapati mereka rata-rata itu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kalian. Rata-rata begitu. Memang udah sunnatullah. Kadang-kadang begitu, orang-orang dekat, orang-orang di sekitar kita bikin masalah aja kadang-kadang ya. Bikin sesuatu yang nggak nyenengin hati kita kadang-kadang. Wa 'alaika bis-sabr, maka hendaknya engkau bersabar dari penentangan mereka, kebencian mereka, mobil khusus pada keluarga, kerabat, tetangga, partner kerja, usaha, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian para pejabat-pejabat setempat, karena memang mereka kadang-kadang begitu, bahkan kebiasaannya begitu. Taf'al ma'hum ma la yadurruk bal yazid fi rif'ati qadri, maka perlakukanlah mereka dengan hal-hal yang tidak menyebabkan mudarat kepada kalian, yang tidak menyebabkan kerugian kepada kalian, tapi perlakukanlah mereka dengan sesuatu yang meninggikan derajat engkau. Jadi ketika mereka melakukan keburukan, kebencian, kejahatan, hal-hal yang gak nyenengin hati kita, hendaknya kita bersabar dan balas dengan hal-hal yang kira-kira enggak munculin mudarat kepada kita. Contoh, mereka melakukan keburukan sama kita, melakukan hal-hal yang enggak baik sama kita, melakukan hal-hal yang enggak nyenengin hati kita. Jangan kita balas yang nanti malah timbul pertengkaran, keributan, akhirnya permusuhan. Jangan. Bal yazid fi rif'ati qadri, tapi balas dengan hal-hal yang sekiranya meninggikan derajat engkau. Jadi jangan ketika mereka melakukan keburukan terus kita mau balas keburukan. Apa bedanya dia yang buruk sama kita? Jangan, justru balas dengan kebaikan. Kalau kita balas orang yang berbuat buruk sama kita dengan kebaikan, itu yang luar biasa. Kalau orang baik terus kita balas baik, itu biasa. Tapi kalau orang buruk sama kita, kita balas dengan kebaikan, itu baru luar biasa. Dan itu yang diajarkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah pribadi kita, segede apapun keburukan yang dilakukan oleh orang-orang, jangan ditanggepin, dan juga capek sendiri. Anjing menggonggong, kafilah, kalau masih gonggong timpuin. Jangan.
jangan kita balas dengan keburukan juga. Dia buruk, terus kita balas dengan keburukan. Apa bedanya kita sama dia? Gitu. Makanya pernah suatu ketika Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athas Sahibul Ratib, ketika beliau dikaruniai seorang anak, murid-muridnya yang dari Tarim pengen datang ke rumah beliau. Rumah beliau di Huraitoh, makanya Rubat Pondok dinamain Rubat Huraitoh. Kenapa? Karena nama Huraitoh itu nama kota di Hadramut Yaman, tempat dimakamkannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athas Sahibul Ratib Al-Athas. Nah, Habib Umar di Huraitoh dikaruniai seorang anak, murid-muridnya yang dari Tarim beda kota berangkat pengen ke Huraitoh, mau silaturahmi, ngucapin selamat, ngasih hadiah, karena Habib Umar gurunya baru dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah jalan ini murid-muridnya ketemu sama orang yang benci banget sama Habib Umar. Murid-muridnya ditanya, "Kita pada mau kemana? Kita udah kemana?" "Kita mau ke rumahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athas." "Ngapain?" kata orang. "Sebab guru kita baru dikaruniai seorang anak. Kita pengen silaturahmi ke situ, pengen ngasih hadiah, pengen ngucapin selamat, macam-macam." Kata orang yang benci banget sama Habib Umar, kan dengar namanya doang, "Ngapain ente ke rumahnya si Umar? Ini saya punya keledai, baru ngelahirin juga. Apa bedanya anak keledai saya sama anak dia?" Gitu. Disamain anak keledai sama anaknya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athas, orang wali Allah, seorang kekasih Allah. Alhamdulillah, akhirnya nih murid-muridnya udah gak peduli, nggak dibalas, nggak diapa, jalan. Tapi kesel, tuh dalam hatinya kesel, sambil jalan terus sampai ke rumahnya Habib Umar. Begitu sampai rumahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athas ini matanya nggak ngeliat, tapi mata hatinya terang benderang, bisa tahu apa yang ada di hati murid-muridnya. Mata kepalanya nggak ngeliat, tapi mata hatinya melihat terang benderang, bisa ngeliat apa yang nggak bisa dilihat oleh mata kepala. Tahu nih murid-muridnya lagi kesel, lagi berbutuh dalam hatinya. Kata Umar, "Itu orang kenapa? Ada masalah apa?" Muridnya nggak mau cerita, nggak enak kalau diceritain. Anaknya disamain sama anak keledai, padahal kalau punya anak senang banget ya. Ini disamain sama anak keledai, makanya nggak mau cerita. Nggak ada apa-apa." "Ente kenapa?" kata Umar. Enggak ada apa-apa." Ditanya lagi 3 kali, "Ente kenapa?" Akhirnya ada satu orang yang tahu, "Pak Habib, tadi begini, di jalan kita ketemu sama orang begini, ceritain semuanya." Kata Umar bilang apa? Umar nggak marah, karena yang dihina itu berkaitan dengan pribadi beliau. Dia nggak marah, dia nggak kesel, dia nggak balas lagi itu cacian, enggak. Kata Umar, "Alhamdulillah kita diingetin sama tuh orang. Anak kita gede belum tentu nih bakal bermanfaat atau enggak. Tapi kalau keledai gede, mau bagaimana modelnya juga bakal manfaat. Sekarang kita samperin itu orang, kita bilang terima kasih, kita kasih hadiah itu orang." Murid-murid yang tadinya kesel makin kesel. Akhirnya Umar, "Ya udah kalau begitu anda jalan sendiri, bawa kopi sendiri, jalan datang ke rumah itu orang. Assalamualaikum." Pas dilihat sama orang, "Ya Allah, Habib Umar." Bingung ya orang, bagaimana nih, wah kayaknya ngadu nih murid-muridnya nih. Begini-begitu. Ada Umar, "Alhamdulillah tadi anda dapat cerita dari murid-murid aneh." Katanya dia bilang, "Alhamdulillah aneh jadi ingat, aneh jadi ditegur, aneh jadi mau menjaga anak aneh, karena keledai bakal bermanfaat. Kalau anak aneh belum tentu nanti gedenya manfaat. Alhamdulillah nih aneh punya hadiah, yuk kita ngopi bareng." Itu orang malunya luar biasa. Yang tadinya benci jadi cinta sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athas. Yang tadinya nggak pernah hadir ke majlisnya jadi rutin hadir ke majlisnya. Yang tadinya nggak tahu apa-apa, akhirnya tuh orang jadi ulama besar. Alhamdulillah. Berkat apa? Berkat membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau keburukan tersebut berkaitan dengan hal-hal pribadi. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Sering kita mendengar cerita Nabi Muhammad yang diludahin, yang dilemparin kotoran, yang dicaci maki, yang macam-macam. Kalau berkaitan dengan pribadinya sendiri. Wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqi wa sababi. Wa idza tuyyi'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabihi. Nabi SAW kalau pribadinya yang dihina, beliau gak pernah marah, malah dibalas dengan kebaikan sama Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi kalau masalah agama yang dihina-hina,
agama yang dinistakan. Lam yagum ahadun li ghadabi. Nggak ada satu orang pun yang bisa mencegah amarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bersabar kalau kita dapat perlakuan yang nggak baik. Apalagi pembahasan kemarin ya, lebih lagi kita berbuat kebaikan terus orangnya tidak tahu diri, karena emang karakter manusia begitu katanya, kagak tahu diri. Jangankan sama kita yang sama-sama manusia, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja yang nyiptainnya, yang ngasih rezekinya, kagak tahu diri, masih maksiat, ngelakuin dosa, nggak mau taat. Sama Allah yang nyiptain, yang ngasih rezekinya, apalagi sama kita. Ini wajar kita ngadepin orang-orang yang begitu. Makanya wa alaika bisabr, hendaknya engkau bersabar, lebih-lebih kepada sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kerja kita, teman usaha kita, dan orang-orang di daerah yang ada di sekeliling kita. Karena memang kebiasaannya begitu, khususnya ada asyirah wal aqrab min tulmatin nasab, khususnya keluarga, wal aqrab min tulmatin nasab, dan orang-orang terdekat kita yang memiliki kaitan atau ikatan nasab, hubungan keluarga sama kita. Lebih-lebih harusnya jika ada keluarga kita yang kagak baik sama kita, bagaimana caranya jangan sampai menimbulkan mudarat, jangan sampai menimbulkan mudarat. Tapi kita mau berbuat baik sama dia, dianya aja begini, jangan sampai menimbulkan mudarat. Kadang-kadang ada yang ngaji baru sekali dua kali, nyalahin keluarganya, nyalahin bapak emaknya, ribut akhirnya keluarganya. Niatnya baik, iya niatnya baik, tapi jangan sampai menimbulkan mudarat. Makanya dalam kaidah fikih ada kaidah yang menyebutkan jalbul masalih, darul mafasid muqaddam ala jalbul masalih. Darul mafasid, mencegah keburukan, harus diprioritaskan, lebih diutamakan ketimbang melakukan kebaikan. Contoh, kita mau melakukan kebaikan tapi malah nimbulin mudarat yang lebih gede, mana yang didahuluin? Mendingan jangan sampai menimbulkan mudarat walaupun kita nggak melakukan kebaikan tersebut. Orang tua kita nih kerjaannya mabuk misalnya, dan orang tua kita dan orang tua orang lain ya gitu ya, kerjaannya mabuk, kerjaannya main togel, ngimpo ya, ngimpo, main togel, main cewek, macam-macam. Kita baru ngaji sekali dua kali, kita nasihatin, yang ada kita ribut sama orang tua kita. Jadi nggak mesti kebaikan itu kita yang nyampein, bisa dari orang lain, misalkan paman-paman kita, mama-mama kita, uak-uak kita, tolong dong bilangin tuh sama bapak kita, tolong dong bilangin tuh sama mama kita, biar bener apa begini. Kalau kita yang ngomong takutnya ribut ya kan, akhirnya bapak kita nyumpahin jadi batu, jadi maling kundang kita. Iya. Nggak mesti dari kita juga, kita suruh misalkan orang lain, atau kalau nggak bisa juga seenggaknya kita contohin. Karena ngajak orang untuk melakukan kebaikan itu bukan cuma sekedar dengan lisan, dengan perbuatan lebih ngena. Makanya ada kalimat lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan yang kita contohkan untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan lebih ngena daripada nasihat yang kita sampaikan. Nasihat, bukannya malah makin benar, malah makin kagak hidung, makin kebingat ya, malah ribut kita sama dia. Bagaimana caranya? Biarin dari orang lain yang nyuruh dia buat melakukan kebaikan, kita minta sama orang lain yang kira-kira didengar siapa nih. Kalau nggak bisa juga kita contohin sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar dia jadi orang baik juga, gitu. Kita contohin, nikah gak nyuruh bapaknya, maknya biar jadi orang baik, kitanya kagak baik ya. Kadang-kadang contohin dengan perbuatan-perbuatan kita, karena perbuatan itu lebih mengena ketimbang nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Jangan jauh-jauh pejabat timbang tanda tangan bisa ketutup tempat-tempat maksiat dengan perbuatannya doang. Ustadz, kiai, ulama, habib, sampai bebusah ya, ceramah-ceramah, itu tempat maksiat masih ada di mana-mana. Lisanul hal, afsah bin lisan maqal, perbuatan tinggal tanda tangan, tutup, ini nggak ada izinnya, nggak boleh berdiri di Kabupaten Bekasi, THM tempat hiburan malam, panti pijat, karaoke, apalagi diskotik, pub,
konser yang ada porno aksinya di situ terlarang sebetulnya di Kabupaten Bekasi. Kita ya ceramah ini itu, tausiah di sono di sini, belum lagi rakyat umat yang demo buat tutup kagak ketutup-tutup, dan pejabat tinggal tanda tangan kelar, nggak pakai ceramah, nggak pakai dalil, nggak pakai ayat Al-Quran, nggak pakai hadis tuh. Dan perbuatan, makanya perbuatan itu kadang lebih mengena daripada lisan, ucapan-ucapan atau nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Lebih-lebih pada keluarga kita tuh jangan sampai menyebabkan mudarat. Bani sataqal muzawaratu dan mujawarah fa'al. Fabihada waradal hadits. Jika engkau tidak bisa hidup bareng sama keluarga, sama kerabat, sama orang-orang terdekat karena keburukan-keburukan yang ada, maka setidaknya walaupun kita berjauhan, jangan sampai putus silaturahmi. Jangan sampai putus silaturahmi. Wabihada waradal hadits. Dan dengan cara inilah Nabi SAW mengajarkan kita melalui hadis. Dan diriwayatkan juga bahwa Nabi SAW bersabda, ijtanibul majalisal ashirah, jauhilah perkumpulan keluarga yang kagak pukul lagu. Kadang kan keluarga ini dia ngumpul keluarga tapi ngumpulnya kagak pukul lagu. Ngapain? Sepupu sama sepupu nyanyi karaoke bareng-bareng. Sepupu kan bukan mahram, itu sepupunya buka kerudung nyanyi bareng, karaokean sama keluarganya, ngumpul sama keluarga, gibahin si ini, gibahin si itu, ngumpul sama keluarga, ipar sama ipar ngumpul nih, ngomongin ipar yang ono ya, ipar yang ini ngomongin ipar yang ono, yang ini ngomongin mertua ono ini itu. Jangan tuh, jangan banyak-banyak kumpul kata Nabi SAW sama keluarga yang kumpulannya itu agak pukul lagu. Karena yang tadinya kita nggak ada rasa apa-apa sama tuh keluarga kita, bisa jadi kesel akhirnya. Padahal tadinya nggak kesel, nggak ada rasa apa-apa, gara-gara sering kumpul sama keluarga yang kumpulnya itu kumpul nggak baik, akhirnya ada konflik sama ulang keluarga kita. Tahu nggak tuh kakak kita yang pertama, kita kan berkeluarga adik kakak 4 orang, kakak kita yang paling tua itu, yang paling tua siapa? Ayah kita, bukan ayah, bukan. Yang paling tua itu bukan ayah, kakak pertama. Kalau 4 bersaudara yang paling tua kakak pertama, bukan ayah ya, bukan. Sebab kalau ada kakek yang paling tua ya, bukan ayah, bukan ya, bukan bapak, bukan. Kakak pertama. Ngomongin kakak pertama kita tuh kayaknya wah warisan nggak bener nih, begini ribut akhirnya. Artinya nggak ada masalah. Makanya kata Nabi SAW, aku baca di sana asyirah, jauhi perkumpulan keluarga yang kagak jelas begitu. Kumpul nggak terus ngomongin sini, ngomongin sono, ngomongin gibah, namimah, aduh nggak akhirnya ribut. Untuk kita dimit. Baik kulit bil muzahamah dan murahamah fa'alaika ma'alaika bis-sadr. Kalau engkau diuji dengan permusuhan, maka hendaknya engkau bersabar. Wal hilm 'aniz zalat, yaitu dengan cara menerima keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Wal 'afwu 'anil atharat, dan memaafkan atas kesalahan-kesalahan mereka. Waluzumul mudarah dunal mumarah wal mubarah, dan tetap melakukan kebaikan kepada mereka, bukan malah adu bacot, debat, wal mubarah, dan bermusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana disebutkan dalam syair, ma dumta hayyan fadar nas kullahum fa innama anta fid daril madarah. Selama engkau masih hidup, maka perlakukanlah orang-orang dengan kebaikan, karena sungguhnya engkau hidup di tempat yang engkau harus melakukan kebaikan. Mayyadri darab wa man lam yadri sawfa yura. Barang siapa yang sadar, dia bakal melakukan kebaikan kepada semua orang. Mau orang itu baik sama kita, mau itu orang berbuat buruk sama kita, mau itu keluarga kita atau bukan keluarga kita. Kalau dia tahu kita hidup ini disuruh untuk melakukan kebaikan kepada siapa aja, kita bakal melakukannya. Amma qalilan nadama. Adapun orang yang nggak sadar, lambat laun dia bakal nyesel. Iya, gara-gara kita begini nggak baik sama keluarga kita, akhirnya sekarang ribut sama keluarga, kagak akur sama keluarga, malah jauh sama keluarga. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.
bisa kita pahami, bisa kita mengerti, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.